Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel literasi. Kali ini kita akan membahas tentang runtuhnya dinasti Abbasiyah, atau mungkin dengan kata lain bisa disebut dengan runtuhnya House of Wisdom atau rumah kebijaksanaan, yang dalam bahasa Arabnya itu adalah Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah adalah sebuah perpustakaan yang besar kala itu di abad pertengahan yang dimiliki oleh dinasti Abbasiyah. Bahkan ada sejarah yang mencatat bahwa kala itu gak ada seseorang atau mungkin ilmuwan kala itu yang berhasil menulis sebuah buku, maka akan dibayar dengan emas seberat apa buku yang ia tulis itu. Luar biasa bukan? Bait al-Hikmah selain menjadi pusat studi kala itu oleh ilmuwan muslim, juga menjadi pusat peradaban dunia kala itu. Jadi bahkan ilmuwan-ilmuwan dari Eropa yang kala itu sedang mengalami Dark Age atau masa kegelapan juga pada datang ke perpustakaan Bait al-Hikmah yang sangat besar dan didukung oleh beberapa kerajaan-kerajaan dari dinasti Abbasiyah. Tapi teman-teman, pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa sih kerajaan sebesar itu dan peradaban yang sudah semaju itu kala itu ya bisa runtuh begitu saja oleh serangan Mongol, serangan yang berasal dari bangsa seberang Cina? Yuk teman-teman kita bahas. Jadi bangsa Mongol itu bangsa yang hidup dalam kabilah-kabilah kecil yang hidup di Asia Tengah yang kemudian membentuk kekaisaran Mongol. Pendirinya adalah bernama Genghis Khan. Wilayahnya meliputi sebagian besar daratan Eurasia. Bagian timurnya berbatasan langsung dengan Tiongkok dan bagian baratnya meliputi wilayah kekhalifahan Islam. Ya, ternyata berbatasan langsung kan dengan Islam. Ngeri bukan? Ya, jadi teman-teman, bangsa Mongol adalah dua bangsa yang memang dikenal sebagai bangsa penakluk teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena ternyata bangsa Mongol sudah pernah menaklukkan sebuah kerajaan besar dinasti Qing di Cina yang ternyata bisa tunduk terhadap bangsa Mongol, dan juga saat tiba waktunya menaklukkan kerajaan Islam juga ternyata berhasil teman-teman. Namun ternyata kebesaran Mongol ini jika akan menaklukkan sebuah kerajaan bernama kerajaan dinasti Mamluk yang kelihatannya baru lahir, ternyata bisa dihalau oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan strategi perangnya yang sangat bagus yang sekarang masih dipelajari sampai sekarang. Dan katanya teman-teman, gagalnya Mongol dalam menaklukkan dinasti Mamluk kala itu ternyata bisa menghalau dinasti Mongol untuk menaklukkan Eropa. Jadi bangsa Eropa itu sendiri sudah takut teman-teman kalau suatu saat mereka juga akan ditaklukkan oleh bangsa penakluk. Mengerikan kan? Anda adalah tuan rumah dan kami adalah tamu. Bawalah apapun yang Tuhan miliki yang cocok untuk kamu, kata Hulagu Khan kepada Khalifah Al-Mu'tasim menurut sebuah kronik. Jadi Khalifah Al-Mu'tasim adalah raja dari dinasti Abbasiyah yang tak mampu membendung serangan tentara Mongol dan sekutunya yang dipimpin oleh cucu Genghis Khan, yaitu Hulagu Khan, yang berhasil mengalahkan tentara Khalifahan dan membumi hanguskan kota Baghdad. Kota yang sedari abad ke-8 diakui sebagai pusat kebudayaan Timur Tengah dan Islam itu luluh lantak hanya dalam beberapa minggu saja. Al-Mu'tasim yang sudah tidak punya kekuasaan tidak bisa berbuat lain selain mematuhi Hulagu Khan. Ia menyerahkan seluruh harta yang disimpan di istananya. Hulagu Khan lantas membagikan seluruh hartanya itu kepada para panglima dan sekutunya. Ensiklopedia Britannica menyebut bahwa Hulagu Khan memulai ekspedisinya pada tahun 1253 dengan membawa 130.000 tentara Mongol. Dan ternyata teman-teman, Baghdad adalah incaran Hulagu Khan selanjutnya sebelum merambah ke Suriah dan Mesir. Sebelum menjadikan nyata kesasaran, ternyata Hulagu Khan sempat memberi tawaran kepada Khalifah Al-Mu'tasim untuk menjadikan subordinasi Ilkhanat dan mengirim pasukannya untuk menyerang kota-kota kaum Syiah Ismailiyah di Persia. Namun tawaran itu menggores kebanggaan Al-Mu'tasim dan lalu membutakan penilainya. Tak sadar akan kekuatan politik dan militernya yang lemah, Al-Mu'tasim menolak mentah-mentah tawaran itu.
Penolakan itu adalah alasan kuat bagi Hulagu untuk mengerahkan pasukannya dan menginvasi Baghdad. Pertempuran pertama antara pasukan Hulagu dan tentara Al-Mustasim terjadi di antara Anbar di sebelah barat lawan Baghdad pada 11 Januari 1258. Pada palangan ini, Batar, komandan tertinggi militer Abbasiyah, berhasil memukul mundur pasukan Hulagu Khan. Usai pertempuran, Batar mengirim pesan gembira kepada Al-Mustasim. Hamba telah mengalahkan mereka semua, dan besok hamba akan memburu sisa-sisa pasukan Mongol yang selamat. Tulis Batar sebagaimana dikutip Konizny dari sebuah kronik Armenia. Batar itu sebenarnya terlalu percaya diri, pasalnya pasukan yang ia kalahkan hanyalah kelompok pengintai Mongol. Esoknya, pasukan Hulagu menyerbu dengan kekuatan penuh dan balik memporak-porandakan kubu pertahanan Batar. Konon, 12.000 tentara Khalifah tewas dan hanya 3 orang termasuk Batarnya berhasil mundur ke Baghdad. Hulagu Khan membariskan pasukannya dan bergerak dari ibu kota Ilkhanat di Maraga yang kini itu termasuk wilayah Azerbaijan, bukan Uzbekistan ya, menuju Baghdad pada November 1257. Tentara asli Mongol ini diperkirakan mencapai 150.000 orang. Kekuatan sebesar itu didukung pula oleh sekutunya dari Armenia, Antiochia, dan 1000-an insinyur artileri dari Cina. Ternyata berkebalikan dengan itu, Al-Mustasim hampir tidak melakukan persiapan yang cukup untuk bentrokan yang akan datang. Tembok keliling kota Baghdad tidak diperkuat dan tak ada pula usaha meminta bantuan kepada para amir negeri-negeri tetangga atau dinasti muslim lainnya. Pada 18 Januari, pasukan Hulagu telah mencapai pinggiran Baghdad dan mengepung kota itu. Saat itulah Al-Mustasim sadar ia telah membuat keputusan yang salah menolak tawaran Hulagu Khan sebelumnya. Khalifah ke-37 dinasti Abbasiyah itu lantas mengirim utusan kepada Hulagu untuk mencegah perang lebih lanjut. Namun, orang Mongol tak pernah mengenal kesempatan kedua. Al-Mustasim telah menyanyiakan satu-satunya tawaran damai dari Hulagu Khan. Satu-satunya pilihan yang diberikannya kini hanya melayani nafsu perang Hulagu Khan dan sekutunya. Situasi semakin runyam kota Al-Mustasim karena hanya ada sekitar 80.000 tentara untuk mempertahankan kota dari gempuran Mongol. Dan pada 29 Januari, pasukan Mongol memulai serangan mereka. Menurut sumber China, bagian barat Baghdad yang tidak memiliki tembok jatuh pada hari pertama pertempuran. Tak butuh waktu lama bagi pasukan Mongol untuk membutuhkan kubu pertahanan Abbasiyah yang sudah rapuh. Pada tanggal 5 Februari, bagian besar segmen tembok kota berhasil dijebol. Hanya tinggal menunggu waktu saja tentara Mongol untuk bisa memasuki kota. Tetapi Hulagu Khan memutuskan untuk tetap bertempur di luar tembok daripada berusaha payah bertempur di kota yang minim ruang manuver itu. Dalam keadaan putus asa, Al-Mustasim mencoba bernegosiasi lagi dengan Hulagu, tapi utusannya ternyata telah dibunuh. Sekitar 3.000 bangsawan Baghdad juga mencoba menemui Hulagu untuk menawarkan penyerahan diri bersyarat. Mereka semua juga dihabisi dan akhirnya jelas bahwa Baghdad tak mampu lagi bertahan dari gempuran Mongol. Akhirnya pada 10 Februari 1258, tepat hari ini 762 tahun silam, Khalifah Al-Mustasim diiringi keluarga dan para abdinya berjalan keluar kota Baghdad dan menyatakan menyerah di hadapan Hulagu Khan. Namun itu bukan momen berakhirnya pertempuran darah, bahkan awal dari peristiwa yang lebih menggiriskan. Ribuan pasukan Abbasiyah yang telah dilucuti senjatanya dibantai langsung di depan mata Al-Mustasim. Khalifah yang malang itu tak berdaya untuk menghentikannya, sebab ia sendiri harus menghadapi keputusan akhir Hulagu atas nasibnya. Dan 3 hari setelah itu, tentara Mongol memasuki kota dan melakukan pembersihan yang berdarah-darah. Dan perkiraan yang paling rendah menyatakan bahwa 9.000 orang dibantai ketika bangsa Mongol memasuki kota. Perkiraan yang lebih tinggi berkisar dari ratusan ribu hingga jutaan. Dan parahnya lagi teman-teman, ternyata bangsa Mongol itu adalah bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang tidak mengerti baca tulis teman-teman. Mengerikan, anak SD aja bisa baris itu.